Oke, pada sesi ini gue bakal kenalin tentang dua komponen yang ada di dalam aplikasi, yaitu views dan URLs. Tapi sebelum itu tentu gue harus kasih tau dulu nih ke lo cara bikin aplikasi dalam sebuah project. Kita bisa gunakan Python 3. Nah, ini kita akan menggunakan script yang ada di dalam manage.py miliknya Django. Kita bisa start app di sini. Katakanlah aplikasi yang kita buat namanya blog ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan dapat folder baru, blog, dengan ini auto generated semua. Ada fields, test, models, apps, admin, dan lain-lain. Jadi bedanya ini dengan project adalah kalau project ini tentu namanya akan sama seperti nama folder yang di atasnya, gitu. Dan di sini isinya adalah konfigurasi-konfigurasi dari si project. Tapi kalau aplikasi di sini tuh kayak aplikasi atau kayak modul yang nempel dari project itu gitu. Untuk mendaftarkannya kita bisa tulis di settings, install apps-nya nih, kita tambahin aplikasi yang udah kita buat, namanya blog, ya kan? Kemudian karena kita akan mengenal tentang URLs, kita bisa tambahkan urls.py. Pertama, kita import dulu django.urls import path. Begitu. Nanti sebelum kita mulai di sini, kita harus bikin dulu nih fungsi yang ada dalam views-nya. Fungsinya seperti apa? Misalnya kita ingin membuat sebuah fungsi hello world. Katakanlah kita akan import http response di sini. Nah, dev hello world request return http response hello world. Sebentar. Oke. Seperti ini gue harus ubah dulu. Oke. Untuk URLs-nya kita bisa routing ini, kita bisa daftarkan fungsi ini ke URLs. Caranya kita bisa buat URL patterns path-nya ini parameter pertamanya adalah routingnya hello katakanlah. Terus kita perlu mengimport views-nya from blog import views.hello world. Name-nya bebas ya di sini. Kalau gue sih biasanya nama aplikasi nama fungsinya. Jadi biar unik aja. Begitu. Kemudian kalau udah kita akan routing aplikasi ini ke project-nya. Ini dia. Di sini kita akan menggunakan include ya. Ini ada dokumentasinya lumayan oke nih walaupun singkat. Kita akan menggunakan yang ketiga nih. Kita akan import include di sini. Sudah. Kemudian kita akan menggunakan ini. Nah, ini udah ada nih. Tinggal coba saja. Oke. Udah. Jadi blog.urls ini kita daftarkan di URLs-nya project. Kita coba jalankan ya. Oh iya, cara menjalankan aplikasi atau project Django ini kita bisa gunakan run server. Nah, ini akan ada error atau warning dari migration, kita abaikan dulu. Ini sudah jalan di port 8000. Nah, 404 ya, emang karena kita nggak buat homepage-nya, tapi kita bisa buat blog/hello. Kita bisa akses di sini. Nah, ini dia hasil dari fungsi view yang kita buat. Cara aksesnya tadi, karena kita mendaftarkannya
di project adalah block slash, jadi kita harus akses block slash, kemudian di URL-nya block ini pakai path-nya hello, jadi block slash hello slash. Nah, best practice-nya atau mungkin banyak nih project aplikasi yang menggunakan Django, dia harus menggunakan trailing slash kayak gini gitu. Kalau misalnya kalian hapus terus di sini diakses, dia akan error. Jadi harus dihilangkan juga. Nah, dihilangkan dia banyak browser yang langsung meredirect ke atau menggunakan trailing slash seperti ini. Jadi memang best practice-nya kita harus menggunakan trailing slash seperti itu. Begitu kita bisa langsung akses hello. Nah, seperti itulah komponen views dan URLs bekerja. Baik URLs yang ada di aplikasi maupun URLs yang ada di project. Dan jangan lupa ya, kalau kalian bikin aplikasi baru, selalu daftarkan aplikasi ini ke install apps yang ada di settings.py. Oke, cukup sekian untuk sesi ini. Berikutnya akan gue lanjut lagi.